Tapi maksudnya adalah sebagiannya itu ada yang bercelana panjang dan berlengan panjang, sebagian ada yang celana panjang berlengan pendek gitu ya maksudnya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini dalam usaha mengasosiasikan karakteristik daerah demi terwujudnya persatuan dapat terlihat pada A. Menyanyikan lagu daerah dalam kancah internasional, B. Mewajibkan mengenakan pakaian adat pada hari tertentu, C. Pameran makanan khas daerah di ibu kota, D. Melestarikan tarian adat, E. Membangun rumah adat sebagai tempat tinggal. Oke, di sini kan yang ditanyakan adalah usaha mengasosiasikan ya karakteristik daerah demi terwujudnya. Kalau ada kata demi terwujudnya harusnya dilakukan secara berkesinambungan ya, bukan pada event-event tertentu ya. Menyanyikan lagu daerah pada kancah internasional ini ada cuma pada event-event tertentu ya. Kalau ini pameran makanan, ini kan pada saat event kan, ada event pameran makanan khas ya. Misalnya di kampus-kampus itu ada Gebiar Nusantara gitu. Gebiar Nusantara ya. Melestarikan tarian adat. Ini kan melalui program ya. Membangun rumah adat ini enggak diwajibkan. Yang tepat itu adalah mewajibkan mengenakan pakaian adat pada hari tertentu. Ini terlihat contohnya di daerah saya sini di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu setiap hari Rabu ya, pegawai-pegawai dan karyawan badan usaha milik daerah itu memakai ini ya, pakaian khas Sunda ya, setiap hari Rabu. Ini setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Salah satu sikap yang perlu dicontoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kemufakatan. Sikap yang menonjol dalam proses musyawarah untuk menuju mufakat adalah A. Kerja keras, egoisme, toleransi, pantang menyerah, peduli. Oke. Jadi proses perumusan Pancasila itu kan melalui musyawarah dan berbagai sidang ya, baik saat BPU PKI maupun setelah BPU PKI dibubarkan, yaitu muncul didirikan PPKI ya. Yang diutamakan itu adalah sikap toleransi ya. Toleransi. Hal ini terlihat pada saat musyawarah dan sidang membahas dasar negara, itu yang terlibat itu beragam suku, ras, agama. Namun semuanya ini, agama ya, bisa berbaur ya. Bisa berbaur dan bersatu sampai lahirnya kemerdekaan Indonesia ya. Kemerdekaan RI. Jadi sikap inilah yang penting, yaitu toleransi ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Perubahan pola kerja yang sesuai dengan zaman saat ini tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebutuhan akan proses integrasi nasional dengan pola kerja berbatasan dengan A. Sosial dan budaya masyarakat, B. Perkembangan iptek, C. Kepentingan politik, D. Kebutuhan ekonomi, E. Arus pertumbuhan sistem komunikasi. Oke, jadi pola kerja yang dituntut pada zaman sekarang itu sering berbatasan, sering bersinggungan, maksudnya sering beririsan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat ya. Sehingga diperlukan nilai-nilai Pancasila. Namun nilai-nilai Pancasila sering dikesampingkan tanpa memperhatikan keberadaan adat, norma, bahkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat ya. Jadi
saat sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila itu berintegrasi dan bersesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat ya. Pilihan yang tepat yang A ya, oke. Berlakunya Konstitusi Indonesia Serikat terhitung sejak periode mana nih? Oke, kita bahas sedikit tentang periode berlakunya konstitusi di Indonesia ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Ini berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 ya. 27 Desember 1949. Terus periode yang kedua itu UUD, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ya, UUD RIS. Ini mulai dari ini tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, mulai dari ini baru berlaku UUD sementara 1950 ya. UDS 1950 mulai dari ini nih 17 Agustus 1950 sampai ini ya 5 Juli ya. 5 Juli 1959. Oke, terus yang keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli tahun 59 sampai sekarang ya. Termasuk ini 4 amandemennya ya. Saat masa reformasi. Oke. Yang ditanyakan Konstitusi Indonesia Serikat ya. RIS. Ini RIS ya. Itu mulai 27 Desember sampai 17 Agustus. Yang ini ya. Berarti yang A. Oke, yang A. Hasyim ingin membuat akuarium tanpa tutup yang berbentuk kubus dari kaca yang luasnya 405 cm². Maka rusuk akuarium akan dibuat Hasyim adalah berapa senti? 6, 7, 8, 9, 10. Nah, rumus luas kubus itu harusnya 6s², tapi kasus soal ini tanpa tutup ya, berarti hilangin 1, berarti harusnya 5s² ya, sama dengan 405. 5 ini pengalip, pindah terus ke sini jadi pembagi ya, atau 405 bagi 5 berapa? 81. Nah, s²-nya 81 sehingga s-nya akar dari 81 harusnya plus min ya, tapi karena panjang rusuk itu harus positif, maka ambil yang positif ya. Akar dari 81 kan 9 ya. Nah, berarti pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Kering basah sama dengan hubungan apa dan apa. Oke. Siang sore. Siang sama sore ini bukan yang berlawanan. Kalau kering dan basah ini kan berlawanan ya. Ini dua hal yang berlawanan. Matahari gunung bukan hubungan yang berlawanan ya. Cahaya terang, adanya cahaya menyebabkan terang ya. Harusnya selaras ya. Panas basah, harusnya panas dingin ya. Kalau di sini udah ada basah masa diulang lagi. Gelap terang, ini saling berlawanan ya. Ini saling berlawanan keduanya ini ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Semua pelajar bercelana panjang. Sebagian pelajar memakai lengan panjang. Jadi kesimpulannya A, sebagian pelajar bercelana pendek. Jelas-jelas dikatakan di sini semuanya bercelana panjang, pasti salah ya yang A. Sebagian pelajar bercelana pendek, nggak ada yang bercelana pendek ya, ini pasti salah. Sebagian pelajar bercelana panjang dan memakai lengan panjang. Oke, ini kita cek dulu. Sebagian pelajar bercelana pendek, nggak ada yang celana pendek ya. Sebagian pelajar tidak bercelana panjang, padahal jelas-jelas dikatakan semuanya bercelana panjang. Berarti pasti yang C dong. Pilihannya cukup kentara ya. Cuma mungkin di sini ada yang salah paham. Karena di sini sebagian pelajar bercelana panjang, padahal di sini semua pelajar bercelana panjang. Tapi di sini ada
dannya ya, nggak terpisah ya kalimat ini ya. Jadi gini, saya kasih sedikit ilustrasi. Misalkan ini semesta pelajar yang celana panjang ya, pelajar celana panjang ya, celana panjang. Nah, dari semua yang celana panjang ini ada yang baju lengan panjang, ada yang baju, sisanya ada yang baju di luar lingkaran ini ya, atau kita bikin lingkaran aja ya, lingkaran sendiri. Sebenarnya ada yang baju lengan pendek. Nah, kalau ini kita bacanya, ini kan bagian dari ini ya. Begitu juga ini bagian dari ini. Jadi sebagian pelajar bercelana panjang dan berlengan panjang, sebagian pelajar bercelana panjang dan baju berlengan pendek gitu ya. Jadi sebagian pelajar bercelana panjang ini bukan berarti sebagian ada yang memakai celana panjang dan sebagiannya enggak ya. Tapi maksudnya adalah sebagiannya itu ada yang bercelana panjang dan berlengan panjang, sebagian ada yang celana panjang berlengan pendek gitu ya maksudnya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Dalam sebuah kepanitiaan sedang dilakukan rapat yang membahas macam-macam seksi kegiatan. Sebagai salah satu anggota panitia, Anda A. mengambil bagian dalam kegiatan karena terpaksa. Ini nggak boleh ya. B. mengambil bagian dalam seksi kegiatan yang sesuai dengan kemampuan saya. C. lebih baik mendengarkan saja. D. mengambil bagian dalam semua seksi kegiatan. Terus E. suka menerima hasilnya saja. Di sini yang diperlukan adalah kontribusi ya. Kontribusi kita tuh apa? Yang dibutuhkan adalah kontribusi. Oke. Namun kontribusi juga harus terukur ya. Bukan semuanya diambil gitu tanpa memperhatikan kita mampu apa enggak gitu ya. Nah, makanya poin yang tepat adalah, poin yang paling tinggi adalah yang B, mengambil bagian dalam seksi kegiatan sesuai dengan kemampuan saya. Ini nih. Nah, terus yang D, mengambil bagian dalam semua seksi kegiatan. Ini oke kalau kita mampu ya, tapi ini enggak rasional ya. Terus ini suka menerima hasilnya saja, ini kita terlalu pasif, harusnya kita proaktif ya. Ini poinnya 1, berarti yang ini yang lebih baik mendengarkan saja, ini juga pasif ya. Ini poinnya 2. Nah, berarti ini 3 ya. Oke, seperti ini ya pemberian poinnya.